pengendalian dalam pelaksanaan seleksi CPNS, termasuk di dalamnya proses pengendalian itu dilakukan melalui proses penetapan NIP. Dan dalam peraturan yang berlaku, dalam proses penetapan NIP dimungkinkan untuk usul penetapan NIP itu dinyatakan tidak memenuhi syarat. Jadi kalau proses penetapan NIP hasilnya itu ada tiga. Kalau verifikasi pertama, yang pertama adalah memenuhi syarat, berarti bisa ditindaklanjuti dengan penetapan NIP dan pengangkatan CPNS. Kemudian berkas tidak lengkap, ini harus dilengkapi oleh instansi. Kemudian yang ketiga adalah tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat ini artinya secara norma, secara peraturan perundang-undangan memang tidak memenuhi. Jadi ada persyaratan yang tidak terpenuhi dari persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Misalnya usia, walaupun sudah melalui verifikasi dan pemeriksaan berlapis, mulai dari seksi administrasi dan seterusnya, pemberkasan dan seterusnya, namun pada saat proses penetapan NIP ditemukan bahwa yang bersangkutan usianya lebih dari 35 tahun untuk formasi yang umum, bukan yang dokter, dosen, dan sebagainya. Usia lebih dari 35 tahun, lebih 1 hari saja pada saat pendaftaran. Kalau CPNS parameternya adalah batas cut-off-nya adalah saat pendaftaran, penghitungan untuk usia. Tidak boleh kurang dari 18 tahun, tidak boleh lebih dari 35 tahun. Kemudian itu pasti akan dinyatakan TMS dan tidak bisa diangkat. Kemudian contoh kasus lagi, pada saat pemberkasan dan diusulkan ke BKN bersih, tetapi ternyata ada informasi yang valid bahwa yang bersangkutan adalah anggota partai politik. Bahkan ada yang sempat menjadi calon legislatif di daerah, dan ini terjadi di tahun sebelumnya. Nah, secara peraturan perundang-undangan termasuk persyaratan itu salah satunya untuk dapat mendaftar atau dapat diangkat sebagai CPNS tidak sedang dalam posisi sebagai anggota partai politik. Ini juga pasti akan menghubungkan yang bersangkutan walaupun sudah sampai pada tahap pemberkasan NIP. Jadi saat pemberkasan untuk proses penetapan NIP itu BKN bukan hanya stempel memberikan NIP-nya saja, tapi juga memeriksa segala sesuatunya sehingga bisa dimungkinkan untuk tidak memenuhi syarat. Nah, itu Pak Paryono.